Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Yuk, gas! Bab 2276 sampai bab 2280. Jam 2 siang penerbangan Chen Zhaozong mendarat di Bandara Internasional Pulau Hong Kong tepat waktu. Saat ini, Chen Zhaozong sedang duduk di dekat jendela dengan perasaan campur aduk di hatinya. Sudah terlalu lama ia meninggalkan Pulau Hong Kong, dan pemandangan di luar jendela sudah tidak terasa asing lagi. Satu-satunya yang familiar adalah karakter tradisional Tionghoa yang terlihat di mana-mana. Semua karakter tradisional Tiongkok ini mengingatkannya bahwa dia akhirnya kembali ke kampung halamannya yang telah lama hilang setelah 20 tahun. Namun, yang dia sesali adalah ketika dia kembali kali ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengenal Pulau Hong Kong setelah 20 tahun absen. Sejak dia mendarat di Pulau Hong Kong, hidupnya mungkin mulai menghitung mundur. Kali ini, seorang pramugari laki-laki mendatanginya dan mengingatkan, "Tuan Chen, sesuai peraturan, jangan terburu-buru turun dari pesawat. Setelah penumpang lain turun dari pesawat, saya sendiri yang akan mengantar Anda dan saya akan menyerahkan Anda ke Bea Cukai Pulau Hong Kong. Saya harap Anda bisa mengerti." Chen Zhaozong mengangguk, tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, terima kasih." Meskipun Chen Zhaozong dideportasi secara paksa oleh Amerika Serikat, dia tidak seorang tahanan. Jadi ketika saya dipulangkan, saya tidak didampingi oleh polisi atau staf imigrasi AS. Menurut proses AS, karena ini adalah repatriasi, maka informasi paspor orang yang dipulangkan akan masuk daftar hitam, dan dia akan dilarang memasuki Amerika Serikat selama 5 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup, dan kemudian dia akan langsung diatur untuk melanjutkan penerbangan pulang. Sisanya tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, layanan imigrasi AS memasukkannya ke dalam pesawat keberangkatan dan menyerahkan dia beserta informasinya kepada staf maskapai. Staf maskapai akan menyerahkan dia dan informasinya ke Pulau Hong Kong setelah dia turun dari pesawat. Prosedur bea cukai dan repatriasi telah selesai. Setelah semua penumpang turun dari pesawat, pramugari mendatangi Chen Zhaozong lagi dan berkata dengan sopan, "Tuan Chen, silakan ikut saya." "Oke." Chen Zhaozong sedikit mengangguk, berdiri, dan mengangkat kepalanya dari atas. "Aku menurunkan beberapa barang bawaanku dari rak bagasi." Kemudian, dia mengikuti staf dan keluar dari pesawat. Setelah melintasi jembatan tertutup, ia melihat 2 petugas bea cukai menunggu di ujung jembatan tertutup. Anggota staf membawa Chen Zhaozong ke mereka berdua, menyerahkan informasi Chen Zhaozong, dan berkata, "Kalian berdua, ini Tuan Chen, salah satu anggota staf." Mengangguk dan berkata, "Terima kasih, serahkan pada kami nanti, itu bagus." Setelah itu, dia berjalan ke arah Chen Zhaozong dan berkata, "Apakah ini Tuan Chen Zhaozong?" Chen Zhaozong mengangguk ringan, "Ini saya." Petugas bea cukai berkata, "Selamat datang di rumah, Tuan Chen. Silakan ikuti saya dulu, mari kita pergi ke bea cukai." Dan menjalani prosesnya, Chen Zhaozong bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan, apa proses selanjutnya?" Petugas bea cukai menjelaskan, "Sebenarnya, ini sangat sederhana. Anda baru saja dipulangkan oleh petugas bea cukai Amerika Serikat, tetapi Anda masih warga negara Pulau Hong Kong, Tiongkok, dan kami telah memeriksa situasi Anda terlebih dahulu. Anda tidak memiliki catatan kriminal di Pulau Hong Kong dan merupakan warga negara yang taat hukum. Jadi Anda hanya perlu melalui pendaftaran rutin dengan kami dan kemudian Anda dapat memasuki negara itu dengan bebas." Setelah itu, petugas bea cukai menambahkan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Anda bisa menelepon keluarga Anda sekarang dan meminta mereka datang menjemput Anda. Kami akan mempercepatnya bekerja di sini dan itu akan selesai paling lama dalam 1 jam." Chen Zhaozong tersenyum sedikit, "Tidak perlu, tolong. Mari kita lihat prosedurnya dulu." "Oke."
Petugas bea cukai mengangguk dan berkata, "Silakan ikuti saya." Saat ini, Ye Chen dan Liu Jiahui juga telah tiba di Bandara Internasional Pulau Hong Kong. Iring-iringan mobil berhenti di luar ruang kedatangan Bandara Pulau Hong Kong. Liu Jiahui tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Nona Fei akan segera tiba, kan?" Ye Chen melihat waktu dan berkata dengan tenang, "Hampir 10 lagi. Beberapa menit." Liu Jiahui bertanya sambil tersenyum, "Apakah menurutmu kita harus menunggu di mobil atau menunggu di dalam?" Ye Chen berkata dengan santai, "Mari kita tunggu di dalam." Setelah itu, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Liu Jiahui hendak turun dari mobil ketika pengemudi berbalik dan berbisik, "Bos, saya baru saja menerima kabar bahwa Chen Zhaozong telah memasuki bea cukai." "Oh, sudah ada di sini?" Liu Jiahui mengangguk dan bergumam, "Sejujurnya, aku sangat ingin melihat bocah nakal itu dan melihat seperti apa dia sekarang setelah dia terpuruk. Tapi istriku ada di sini hari ini. Jadi sebaiknya aku berusaha untuk tidak bertemu dengannya," berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye. Berkata Nona Fei akan tiba dalam 20 menit. Kita harus pergi setelah menjemputnya. Setidaknya akan memakan waktu setengah jam sampai Chen Zhaozong keluar. Dalam hal ini, waktunya akan tepat dan kita tidak akan bertemu Chen Zhaozong." "Oke," Liu Jiahui berkata dengan lembut. Setelah menarik napas, dia melihat Fang Jiaxin yang sedang duduk di mobil di depan juga mendorong pintu dan keluar dari mobil. Jadi dia berkata kepada sopir, "Istri saya tidak tahu bahwa Chen Zhaozong akan kembali hari ini. Kalian semua harus tutup mulut. Jangan biarkan dia pergi sebelum Chen Zhaozong terbunuh. Kami belum menerima rumor apapun." Sopir itu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, bos. Kami tidak akan pernah berbicara omong kosong." Setelah itu, dia menambahkan, "Jika orang-orang itu cepat menyerang, saya kira Chen Zhaozong tidak akan selamat malam ini, kan, Liu?" Jiahui berkata dengan emosi, "Jika tidak terjadi apa-apa, dia mungkin tidak akan bertahan sampai malam tiba, tetapi situasinya telah banyak berubah sekarang." Awalnya, pelatih Lin dari Hongmen ingin memanfaatkan rahasia ini. Tetapi pelatih Lin kini telah meninggalkan Hong Kong. Dan menurut saya Hong Yuanshan dari Hongmen pasti tidak akan berani menerima kesepakatan ini secara terbuka sekarang. Kami hanya bisa menunggu dan melihat apakah geng dan pembunuh lain di Pulau Hong Kong dapat membunuhnya hari ini. Setelah mengatakan itu, Liu Jiahui menambahkan, "Kami masih harus melakukannya itu sesegera mungkin. Untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi, akan lebih baik jika istri saya mendengar berita kematian Chen Zhaozong secara langsung sebelum dia mendengar tentang kepulangannya." Sopir itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, bos, tidak ada cara dia bisa bertahan dari 30 juta dolar AS yang disembunyikan di sini, malam ini." "Iya." Liu Jiahui mengangguk dan berkata, "Tuan Ye dan saya akan menjemputnya. Kalian tunggu di sini." "Oke, bos." Liu Jiahui membuka pintu dan keluar dari mobil. Tidak tahu apakah Ye Chen, yang berdiri di kejauhan, telah mendengar semua percakapan antara dia dan pengemudi. Dia berjalan ke arah Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, bisakah kita masuk sekarang?" Ye Chen menatapnya, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Masuk. Nona Fei akan mendarat dalam 10 menit." Fang Jiaxin di samping maju ke depan, meraih lengan Liu Jiahui, dan berbisik dengan gugup, "Jiahui, menurutmu tidak ada yang salah dengan gaunku? Jika ada yang salah, segera beritahu aku. Jangan biarkan saja Nona Fei melihat lelucon itu." Liu Jiahui sebenarnya sedikit gugup. Sambil terus merapikan dasinya, dia berkata kepada Fang Jiaxin, "Tidak ada salahnya berdandan. Yang utama adalah ketika saya melihat Nona Fei nanti, aku akan bicara dan bersikap. Kamu harus berhati-hati dan jangan salah bicara saat sedang bersemangat." Sebenarnya ada sesuatu yang Lau Ka-fai tidak katakan. Kualifikasi akademis Fang Jiaxin tidak tinggi.
Ia putus sekolah setelah menyelesaikan sekolah menengah atas. Oleh karena itu, ucapan dan perilakunya relatif rendah dan sulit untuk menjadi anggun. Ia sering menggunakan kata-kata makian secara tidak sadar. Resume Fei Kexin dapat ditemukan di mana-mana di internet. Dia tidak hanya belajar di Universitas Stanford yang terkemuka, dia juga memiliki nilai yang sangat bagus dan kualifikasi akademik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, yang paling dikhawatirkan Liu Jiahui adalah Fang Jiaxin tidak bisa mengendalikan mulutnya. Jika dia mengucapkan kata-kata vulgar, itu akan menurunkan kesan Fei Kexin terhadapnya. Fang Jiaxin juga mengetahui kekurangannya, jadi dia mengangguk cepat dan berkata, "Saya akan lebih sedikit bicara saat bertemu Nona Fei nanti." Meskipun Liu Jiahui dan Fang Jiaxin telah mencapai puncak piramida di Pulau Hong Kong, mereka masih tertinggal jauh di dunia. Kekuatan keluarga Fei tidak lagi ada dalam daftar orang kaya biasa, melainkan milik keluarga kaya yang tersembunyi, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada Liu Jiahui. Fei Kexin adalah kepala keluarga Fei, dan di mata Liu Jiahui dan Fang Jiaxin, dia bahkan lebih sulit dijangkau. Saat ini, mentalitas mereka berdua seperti orang terkaya di sebuah daerah kecil. Mereka akhirnya berkesempatan bertemu dengan orang terkaya di negeri ini. Selain heboh, tak pelak mereka juga gugup. Berbeda dengan mereka berdua, Ye Chen berada dalam kondisi yang sangat santai. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan ke ruang kedatangan dengan penuh angkuh. Saat ini, banyak orang berkumpul di ruang kedatangan untuk mengambil pesawat, tetapi Fang Jiaxin tidak memakai kacamata hitam dan masker seperti yang dia lakukan ketika dia dan Liu Jiahui datang menjemput Ye Chen, dan dia kehilangan sikap wanita kaya sebelumnya. Pada saat ini, Wan Pojun berbalik dari kerumunan, mendatangi Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda menemukan sesuatu yang istimewa?" Wan Pojun berkata dengan hormat, "Tuan, kamu," berkata, "kembali ke Tuan Ye." "Tidak." Liu Jiahui di samping melihat bahwa Wan Pojun ada di sini, dan dia segera mengepalkan tinjunya dengan gugup dan berkata, "Wan, halo, Tuan Wan." Pojun melirik Liu Jiahui dan membungkuk sedikit ke arahnya. Gerakan itu dianggap sebagai respons, tetapi tidak ada kata yang terucap. Wan Pojun tahu betul bahwa meskipun Liu Jiahui dan Ye Chen tampaknya adalah teman lama sekarang, tidak lama kemudian Liu Jiahui akan mengetahui identitas asli Ye Chen dan tujuan sebenarnya datang ke Pulau Hong Kong kali ini. Oleh karena itu, dia tidak perlu terlalu banyak bertukar salam dengan Liu Jiahui. 20 menit kemudian, sesosok cantik muncul di pintu keluar bea cukai. Seketika menarik perhatian banyak orang dan memberi hormat. Fei Kexin, yang masih muda, cantik dan memiliki aura yang kuat, keluar dari sana ditemani oleh Yuan Zixu. Sebelum Fei Kexin keluar, dia melihat Ye Chen di tengah kerumunan. Dia melambai kepada Ye Chen dengan penuh semangat dan berkata dengan keras, "Tuan Ye." Setelah itu, dia dengan cepat berlari beberapa langkah dan tiba di depan Ye Chen. Ketika Fei Kexin berdiri diam di depan Ye Chen, sedikit rona merah muncul di pipi aslinya. Aku hanya tidak tahu apakah dia tersipu karena dia berlari beberapa langkah dengan cepat atau karena dia malu. Namun, ekspresi Fei Kexin saat melihat Ye Chen jelas dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap-luap. Bagi Liu Jiahui, yang memiliki istri yang tak terhitung jumlahnya, sekilas dia bisa tahu bahwa Fei Kexin ini pasti menyukai Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya, betapa berbudi luhur dan cakap Ye Chen ini. Mengapa bahkan seorang wanita muda seperti Fei Kexin, yang memiliki kekayaan puluhan miliar dolar, bisa begitu kagum pada dia? Terlebih lagi, Fei Kexin tidak hanya kaya, tetapi penampilan dan sosoknya tidak ada duanya, tidak kalah dengan Man Qiong sama sekali, dan kekayaan serta latar belakangnya jauh lebih baik daripada Man Qiong. Dari sudut pandang ini,
Man Qiong hampir tidak kompeten di depannya. Tidak ada peluang untuk menang. Tepat ketika Liu Jiahui diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak baik, Ye Chen berkata kepada Fei Kexin sambil tersenyum, "Nona Fei, Tuan Yuan, kalian berdua telah bekerja keras sepanjang cara." Yuan Zixu di samping berkata dengan sangat hormat, "Tuan Ye serius. Ini semua adalah tanggung jawab saya." Fei Kexin juga berkata dengan serius, "Tuan Ye, yang tidak bekerja keras, merupakan suatu kehormatan bagi Kexin untuk berbagi kekhawatiranmu." Kata-kata Fei Kexin bahkan lebih membuat Liu Jiahui dan Fang Jiaxin merasa ngeri. Keduanya saling memandang dengan kaget dan tidak percaya di mata mereka. Awalnya saya mengira Fei Kexin adalah teman Ye Chen, namun siapa sangka Fei Kexin akan merendahkan dirinya di depan Ye Chen, memanggil Ye Chen dengan hormat, dan mengatakan bahwa merupakan kehormatan baginya untuk berbagi kekhawatiran Ye Chen. Ini bahkan terasa agak rendah hati, lebih seperti nada dan sikap seorang bawahan terhadap atasannya. Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa Fei Kexin, sebagai kepala keluarga Fei, harus begitu rendah hati kepada Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen berkata kepada Fei Kexin, "Nona Fei, izinkan saya memperkenalkan dua orang teman kepada Anda." Setelah itu, dia menunjuk Liu Jiahui di sampingnya dan berkata, "Ini adalah Liu Jiahui yang terkenal di Hong Kong, Tuan Liu." Di sebelahnya itu istrinya, Fang Jiaxin, Nona Fang. Fei Kexin kaget saat mendengar nama mereka. Dia tahu bahwa Ye Chen datang ke Pulau Hong Kong kali ini untuk membantu Chen Zhaozong menyelesaikan masalah di sini. Dan dia juga tahu bahwa orang yang menginginkan nyawa Chen Zhaozong adalah Taipan Hong Kong Liu Jiahui. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen benar-benar akan membawa Liu Jiahui ke sini. Dan melihat postur ini, Liu Jiahui sepertinya berteman dengan Ye Chen, tanpa rasa bahaya. Tepat ketika dia terkejut, Liu Jiahui telah mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan berkata dengan sangat hormat, "Halo, Nona Fei, saya, Liu Jiahui, telah mengagumi nama Anda sejak lama. Saya tidak menyangka akan melihat Anda masuk orang di Pulau Hong Kong hari ini. Sungguh suatu berkah." Fei Kexin menyingkirkan keterkejutannya, memandang Liu Jiahui, mengulurkan tangannya untuk menjabatnya dengan lembut, lalu tersenyum dan berkata, "Ternyata itu adalah Tuan Liu yang terkenal, saya sangat senang bertemu dengan Anda." Fang Jiaxin di samping juga sedikit gugup, berkata, "Fei, halo, Nona Fei, saya Fang Jiaxin, senang bertemu dengan Anda." Fei Kexin mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Nyonya Liu." Pada saat ini, Liu Jiahui buru-buru mendekat dan berkata, "Nona Fei, Tuan Ye dan saya memiliki hubungan dekat, dan Anda adalah teman baik Tuan Ye. Ketika Anda datang ke Pulau Hong Kong kali ini, Anda harus memberi saya kesempatan untuk menunjukkan persahabatan Anda kepada Tuan Tanah." Dia melanjutkan, "Saya telah menyiapkan jamuan makan di rumah. Jika Nona Fei tidak keberatan, silakan datang ke kediaman sederhana untuk ngobrol." Kemudian, Liu Jiahui dengan cepat menambahkan, "Ngomong-ngomong, Nona Fei, Tuan Ye telah tinggal di kediaman sederhana selama 2 hari terakhir. Jika Nona Fei tidak keberatan, dia bisa tinggal di kediaman saya, rumah berikutnya di Pulau Hong Kong selama beberapa hari ke depan." Fei Kexin tersenyum sedikit, menatap Ye Chen dengan penuh kasih dengan matanya, dan berkata, "Sejujurnya dengan Tuan Liu, kali ini saya datang ke Pulau Hong Kong sepenuhnya karena dari Tuan Ye, jadi saya mengikuti instruksi Tuan Ye." Liu Jiahui dengan cepat melihat ke samping Ye Chen dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apa maksud Anda?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Masih terlalu dini untuk mengatakannya ini." Setelah itu, dia bertanya kepada Liu Jiahui, "Ngomong-ngomong, Tuan Liu, Anda memiliki koneksi yang dalam di Pulau Hong Kong. Bisakah bandara menyediakan ruang VIP untuk kami di gedung ini?" Liu Jiahui dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Ye, mengapa kita tidak pergi sekarang?
Ye Chen tersenyum santai dan berkata, "Sejujurnya, ada 2 tamu terhormat hari ini. Nona Fei adalah yang pertama, dan akan ada satu lagi nanti. Mungkin tunggu sedikit lagi." Ketika Liu Jiahui mendengar ini, dia tidak memikirkan Chen Zhaozong sama sekali. Dia hanya bisa bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah Anda masih memiliki tamu terhormat? Saya ingin tahu siapa ini tamu terhormat itu. Mungkinkah, apakah itu keluargaan yang terkenal?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Tamu terhormat ini adalah orang yang lebih tua dari saya dan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan ayah saya. Adapun nama belakangnya, Tuan, Liu tidak boleh bertanya terlalu detail." Liu Jiahui diam-diam berpikir, bahkan Fei Kexin sangat menghormati Ye Chen. Jadi Ye Chen, tamu terhormat kedua, mungkin memiliki latar belakang yang lebih besar daripada Fei Kexin. Mungkin dia benar-benar keluargaan saya kira. Jika demikian, saya sangat beruntung hari ini. Memikirkan hal ini, dia segera menepuk dadanya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya punya saham di bandara ini, dan sangat mudah untuk mendapatkan ruang VIP. Mohon tunggu sebentar, aku akan segera mengaturnya." Sebagai pemegang saham Bandara Pulau Hong Kong, Liu Jiahui membuat panggilan telepon, dan tak lama kemudian seorang eksekutif bandara bergegas datang. Setelah beberapa saat memberi salam, dia mengundang semua orang ke ruang VIP di lantai 2 ruang kedatangan. Ruang VIP ini sendiri digunakan untuk menerima pelanggan VIP. Liu Jiahui memang sempat memikirkan untuk menyiapkan ruang tunggu sebelumnya. Namun ketika dia mengira Fei Kexin adalah tamu terhormat di antara tamu terhormat, dia harus berdiri di ruang kedatangan dan menunggu untuk disambut agar terlihat menganggapnya cukup serius. Kalau tidak, jika dia duduk di ruang VIP dan menunggu orang lain membawa Fei Kexin, sikapnya akan terlalu tinggi. Setelah tiba di ruang VIP, Liu Jiahui masih memikirkan hal ini. Jadi dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah tidak pantas bagi saya untuk duduk di sini dan menunggu tamu terhormat Anda? Jika tidak, Anda dapat memberitahu nama tamu terhormat. Saya akan menulis tanda dan menunggu di luar untuk menyambut Anda. Anda dan Nona Fei akan beristirahat di sini." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Liu, tidak perlu bersikaplah sopan. Tamu terhormat adalah yang lebih tua dari saya, jadi tentu saja saya harus melakukannya sendiri. Selamat datang. Anda dapat beristirahat di kamar jika waktunya tiba. Saat saya menerimanya, saya akan mengundangnya untuk mengenal Anda." Liu Jiahui berkata dengan tergesa-gesa dan penuh perhatian, "Tuan Ye, biarkan aku menemanimu kalau begitu." Ye Chen tersenyum sedikit, "Tidak perlu, saya bisa pergi ke sana sendiri." Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memberi kesempatan pada Liu Jiahui untuk menengahi, dan menoleh ke Fei Kexin dan berkata, "Nona Fei, Tuan Liu sangat berkuasa di Pulau Hong Kong. Kalian berdua kita bisa bicara lebih banyak." Fei Kexin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke, Tuan Ye, Liu." Jiahui buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Nona Fei, saya ingin tahu berapa hari Anda akan tinggal di Pulau Hong Kong kali ini, Fei." Kexin tanpa sadar menatap Ye Chen dan tersenyum. "Berapa lama saya tinggal tergantung sepenuhnya pada Tuan. Ya, saya akan tinggal selama Tuan Ye membutuhkan saya untuk tinggal." Liu Jiahui merasa semakin terkejut. Fei Kexin melihat ini tidak lagi sesederhana memiliki kesan baik terhadap Ye Chen. Ini seperti jatuh cinta, keluarga besar yang bertanggung jawab atas puluhan miliar dolar, tetapi masih dapat menyerahkan segalanya untuk Ye Chen. Tidak jauh dari situ Wan Li datang ke Pulau Hong Kong, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan tinggal selama Ye Chen memintanya. Bahkan seorang pria pun tidak tahan ketika dia memikirkan hal ini. Dia merasa bahwa masa depan putrinya Liu Manqiong bahkan lebih suram. Jika saya jadi Ye Chen, saya pasti akan memilih Fei Kexin. Kalau begitu, bukankah Manqiong tidak punya peluang sama sekali? Dengan emosi,
Dia tanpa sadar melihat ke arah Fang Jiaxin di sebelahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Sebenarnya, untuk pria seperti Ye Chen, dengan kekuatan dan latar belakang yang begitu kuat, tidak mungkin hanya memiliki satu wanita kan? Mungkin hatinya sama seperti saya, menunjukkan belas kasihan setiap saat, dan bahkan membesarkan istri kedua atau ketiga di luar. Jika demikian kalau begitu, mungkin masih ada harapan bagi Man Qiong. Mendengar pemikiran ini, hati Liu Jiahui yang menggantung sedikit mengendur. Namun, dia langsung berpikir, itu tidak benar, lagi pula, saya, Liu Jiahui, juga orang terkaya di Pulau Hong Kong. Saya tidak bisa membiarkan putri saya menjadi anak Marven. Bukan, jika ini menyebar, itu akan benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini, Fei Kexin di samping berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, bisnis pelayaran keluarga Fei telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan skala bisnisnya relatif besar. Baru-baru ini, saya juga ingin bekerja keras untuk memperluas pasar Asia. Menurut saya, cukup menjalin kerjasama yang mendalam dengan e-shipping Anda. Jika e-shipping memiliki kelebihan Weibil di Asia, maka dapat ditangani oleh keluarga Fei, dan kemudian e-shipping akan ambil sebagian besar keuntungannya. Ye Chen berkata dengan santai, tidak masalah. Volume ekspor Tiongkok telah melonjak baru-baru ini, dan permintaan untuk kapasitas pengiriman sepihak memang sangat besar, dan e-shipping sendiri tidak mampu membelinya. Saya akan menyapa Ziqiu nanti dan minta dia untuk mengintegrasikan kapasitas pengiriman Anda dan melakukan penyebaran terpadu. Oke, Fei Kexin berkata sambil tersenyum manis. Kalau begitu terima kasih Tuan Ye dulu. Ye Chen tersenyum dan berkata, ini hal yang sangat kecil. Anda selamat datang. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Wan Pojun dan berkata, jika Anda juga membutuhkan pengawalan bersenjata, Anda dapat langsung menghubungi Pojun. Fei Kexin tersenyum dan berkata, saya baru saja hendak mengatakan, di dalam hal ini, maka saya akan meminta penanggung jawab bisnis pelayaran untuk menghubungi Tuan Wan, hubungkan. Wan Pojun mengepalkan tinjunya dan berkata, jangan khawatir, Nona Fei, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda. Ketika Liu Jiahui mendengar ini, dia terkejut dan berpikir, bagaimana saya bisa memahami arti kata-kata Fei Kexin? Sepertinya Ye Chen adalah bos sebenarnya dari e-shipping. He Ziqiu itu, sepertinya melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya pikir tidak mungkin bagi Ye Chen hanya menjadi asisten e-shipping dengan latar belakang sebesar itu. Jika Ye Chen adalah bos di belakang Aisu Shipping, maka kekuatan sebenarnya Ye Chen mungkin jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Kemudian, dia tanpa sadar menatap Ye Chen dan melihat bahwa Ye Chen sangat berbakat, dan ada Wan Pojun di sampingnya. Dia dan Fei Kexin, dua tokoh besar ini, pasti mempunyai prospek masa depan yang tidak terbatas. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Hei, ketika kamu masih kecil, siapa peduli selama seorang pria benar-benar mampu, meskipun dia masih kecil, dia tetap berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Apakah dia bisa naik ke Buddha besar seperti Ye Chen di masa depan akan menjadi masalah besar. Itu tergantung pada kemampuan Man Qiong. Saat ini, Liu Jiahui hanya memikirkan bagaimana cara mendekati Ye Chen, tapi dia tidak menyadari bahwa bahayanya semakin dekat. Lebih dari 10 menit kemudian, Wan Pojun menerima telepon dari bawahannya dan buru-buru datang untuk melaporkan, Tuan Ye, para tamu keluar. Oh, Ye Chen segera berdiri dan berkata, para tamu terhormat datang. Semuanya, harap tunggu di sini sebentar, saya akan segera kembali. Liu Jiahui berkata dengan cepat dan sopan, Tuan Ye, bisakah saya menemani Anda? Tidak perlu, Ye Chen melambaikan tangannya, tunggu saya di sini sebentar, dan Anda bisa mengikuti saya. Nona Fei, tolong bicara lebih banyak. Liu Jiahui buru-buru berkata, oke,
Oke, kalau begitu kami akan menunggumu di sini. Ye Chen menyapa Fei Kexin, dan kemudian meninggalkan ruang VIP bersama Wan Po Jun keluar dan berjalan cepat menuju pintu keluar bea cukai. Saat ini, Chen Zhaozong juga telah menyelesaikan semua prosedur masuk. Bagaimanapun, dia adalah warga negara sah Pulau Hong Kong, dan dia tidak melanggar hukum Pulau Hong Kong. Jadi setelah menyelesaikan formalitas, dia mendapatkan kembali kebebasannya, mengambil barang bawaannya dan keluar dari area kantor bea cukai. Saat ini, Chen Zhaozong sudah bersiap untuk segera mati. Satu-satunya harapannya adalah tidak dibunuh oleh pembunuh yang tidak sabar begitu dia meninggalkan rumah. Dia juga berharap untuk kembali ke rumah dan melihat ibunya yang sudah lanjut usia. Namun, dia juga bingung apakah dia akan membawa kematian bagi keluarganya jika kembali ke rumah. Atau, apakah ibu yang sudah lanjut usia akan lebih terpukul jika melihat dirinya dibunuh? Memikirkan hal ini, Chen Zhaozong membuat keputusan di dalam hatinya, dia tidak akan pulang, sebaiknya dia menunggu pihak lain bergerak di gerbang bandara. Dalam hal ini, setidaknya ibu tua yang membelinya di Nian tidak perlu menyaksikan dia dibunuh dengan matanya sendiri. Setelah mengambil keputusan, Chen Zhaozong keluar dari pintu keluar bea cukai, siap secara mental untuk mati. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, Paman Zong, selamat datang di rumah. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Chen Zhaozong gemetar. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menghadap ke arah asal suara itu, dan tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chen sedang menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat, dia bergumam, "Tuan Ye, mengapa kamu ada di sini?" Ye Chen menatap Chen Zhaozong dan merasa sedikit terkejut, karena dia tidak melihat Chen Zhaozong hanya dalam beberapa hari, sudah jauh lebih tua dan lebih dekaden. Kalau dipikir-pikir, dia pasti disiksa baru-baru ini. Jadi, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan santai, "Saya sudah berada di sini selama beberapa hari. Saya pasti tidak bisa mengabaikan hal besar seperti Anda pulang. Saya datang ke Pulau Hong Kong kali ini untuk memastikan Anda bisa datang kembali dengan selamat. Pulanglah dan pastikan tidak ada yang berani menyentuhmu mulai sekarang." Chen Zhaozong berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, Liu Jiahui diam-diam mengambil 30 juta dolar AS dan ingin membeli nyawaku. Ayo jemput aku saat ini sangat berbahaya." "Tidak berbahaya." Ye Chen tersenyum, menunjuk ke arah Wan Po Jun di sampingnya, dan berkata, "Paman Zong, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah penguasa Wanlong Istana, Wan Po Jun. Jika ada yang berani membunuhmu hari ini, atau berani menghentikanmu pulang, aku pasti akan membuatnya membayar mahal." Wan Po Jun berkata dengan hormat. Dari samping, "Paman Zong, jangan khawatir, bersamaku dan selama Tuan Ye ada di sini, tidak ada seorang pun di Hong Kong yang berani melakukan sesuatu padamu." Chen Zhaozong diliputi rasa terima kasih sesaat. Dengan mata merah, dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, menangis dan tersedak. "Tuan Ye, saya berhutang budi padamu kepada Guru Chang Ying. Saya tidak punya kesempatan untuk membalas budi Anda, dan sekarang saya berhutang budi padamu. Saya benar-benar pantas mendapatkannya." Setelah berkata ini, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan sangat tegas, "Tuan Ye, mulai sekarang, selama Anda masih memilikinya, dimanapun saya dapat menggunakan tulang tua ini, saya tidak akan pernah menyerah." Ye Chen benar-benar ingin mengambil Chen Zhaozong di bawah komandonya dan biarkan dia membantunya mengelola lebih banyak modal dan industri. Namun kini, ia hanya ingin membantu pengembara tersebut pulang dengan selamat dan selamat setelah jauh dari kampung halamannya selama lebih dari 20 tahun. Sisanya tidak penting. Jadi, dia berbalik dan bertanya pada Wan Po Jun, "Po Jun, apakah kamu siap dengan semua hal yang saya minta kamu persiapkan sebelumnya?" "Kembali ke Tuan Ye, semuanya sudah siap." Wan Po Jun menjawab dengan hormat.
lalu menghadap pria berpakaian preman di tengah kerumunan itu mengedipkan mata. Lalu pria itu segera berjalan sambil menarik koper berukuran 20 inci. Pria itu menyerahkan kopernya kepada Wan Po Jun dan berkata dengan sangat hormat, "Tuan Ye, Tuan, semuanya ada di sini." "Baik." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Chen Zaozong, "Paman Zong, ini Anda sudah menyiapkan yang baru pakaian dan pisau cukur untukmu. Saya akan membawa Anda ke kamar mandi untuk menyiapkannya, dan kemudian saya akan membawa Anda bertemu dengan dua teman lama." Chen Zaozong terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ya Tuan, bisakah Anda? Bisakah kamu mengendalikan Liu Jiahui dan Fang Jiaxin?" Chen Zaozong tahu bahwa karena Ye Chen berkata dia ingin membantunya menyelesaikan masalah pulang ke rumah, dia pasti sudah menghubungi Liu Jiahui sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa pemuda di sebelah Ye Chen adalah Wan Po Jun yang terkenal, dia sangat khawatir Ye Chen akan menggunakan kekerasan terhadap Liu Jiahui. Ketika dia mendengar Ye Chen berkata bahwa dia akan mengajaknya bertemu dengan dua teman lama, dia menjadi semakin khawatir karena Liu Jiahui dan Fang Jiaxin telah dikendalikan oleh Ye Chen. Meskipun dia selalu tahu bahwa Liu Jiahui bertekad untuk membunuhnya, dia tidak berniat ingin Liu Jiahui mati. Adapun Fang Jiaxin, dia bahkan tidak mengeluh atau menyalahkan sama sekali. Oleh karena itu, dia takut Ye Chen akan menggunakan cara yang menggelegar untuk menghadapinya. Ye Chen melihat kekhawatirannya dan tersenyum tipis. "Paman Zong, sepertinya saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda, tapi jangan khawatir, saya belum mengendalikan Liu Jiahui dan istrinya. Mereka masih dalam kegelapan. Ini, ketika semuanya sudah beres, saya akan mengajak Anda menemuinya. Mari kita jelaskan dendam ini secara langsung. Setelah kami menjelaskannya dengan jelas, masalah ini akan selesai. Saya jamin Liu Jiahui tidak akan menyakiti Anda mulai sekarang. Bacalah." Setelah Chen Zaozong mendengar ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye, tidak peduli apa hasilnya, mohon Tuan Ye untuk tidak mempermalukan mereka berdua. Apa yang terjadi saat itu, tidak peduli apa, itu semua salahku." Ketika Chen Zaozong masih muda dan bersemangat, dia tidak pernah merasa kasihan pada Liu Jiahui. Bagaimanapun, dia membantu Liu Jiahui menghasilkan banyak uang saat itu, dan dia tidak menipu Liu Jiahui, dia hanya meminta Liu Jiahui untuk memohon belas kasihan setelah dia yakin bahwa Fang Jiaxin bersedia untuk bersatu kembali dengannya. Selain itu, Fang Jiaxin tidak menikah dengan Liu Jiahui pada saat itu, dan dia bukan pihak ketiga yang terlibat. Namun, seiring bertambahnya usia, dia perlahan-lahan menyadari bahwa meskipun dia tidak bersalah dalam menangani masalah ini, sejujurnya, hal itu menyebabkan banyak masalah bagi Liu Jiahui. Bagaimanapun, Liu Jiahui adalah orang super kaya yang terkenal, dan diketahui bahwa dia mendukung Fang Jiaxin saat itu. Dia membawa Fang Jiaxin pergi dan melarikan diri bersamanya, yang memiliki dampak sosial yang sangat negatif padanya. Kemungkinan besar hal tersebut kini menjadi topik perbincangan masyarakat Hong Kong, dan juga tentang fakta bahwa istri Liu Jiahui saat ini pernah kawin lari dengan seseorang. Ye Chen juga memahami mentalitas Paman Zong. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Paman Zong, jangan khawatir. Karena saya ingin mengajak Anda menemui mereka, saya hanya tidak ingin terlalu mempermalukan mereka. Jika tidak, saya akan melakukannya, suruh saja mereka membunuh mereka. Masalah ini akan diselesaikan untuk selamanya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Tapi Paman Zong, saya datang ke Hong Kong kali ini tidak hanya untuk mencari keadilan bagi Anda, tetapi juga untuk mencari penjelasan untuk ayahku. Liu Jiahui pernah berkata mengenai pemberontak ayahku. Aku harus memintanya memberiku penjelasan yang memuaskan." Chen Zaozong tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Jadi Ye Chen mengubah topik dan berkata, "Paman Zong, sebaiknya aku mengajakmu berganti pakaian." "Baiklah."
kamu akan bertemu teman lama nanti, jadi kamu tidak boleh terlalu dekaden. Chen Zhaozong mengangguk ringan dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Tuan Ye. 10 menit kemudian, Chen Zhaozong telah mengenakan kemeja putih lengan pendek, celana panjang hitam, dan sepatu kulit yang diminta Ye Chen untuk disiapkan. Pakaian ini semuanya adalah seri kelas atas dari merek-merek terkenal, dan Chen Zhaozong adalah orang yang berbakat. Meskipun dia sudah tua, dia masih sangat elegan. Jadi setelah mengenakan pakaian seperti itu dan bercukur, dia secara visual terlihat jauh lebih muda. Lihat, usianya baru sekitar 40 tahun. Setelah dia selesai berkemas, Ye Chen berkata sambil tersenyum, Paman Zong, kedua teman lamamu sedang berada di ruang VIP di lantai 2 bandara saat ini. Aku akan mengantarmu, oke? Chen Zhaozong mengangguk sedikit. Agak dia mengikuti Ye Chen dengan cemas dan naik lift ke lantai 2. Saat ini, di ruang VIP, Liu Jiahui masih menantikan tamu VIP kedua Ye Chen, dan tidak sabar untuk melihat wajah sebenarnya dari tamu terhormat di lusan ini. Pada saat ini, Ye Chen membuka pintu dan masuk. Melihat Liu Jiahui dan istrinya menatap penuh harap, dia tersenyum sedikit dan melangkah ke samping. Sosok Chen Zhaozong langsung terlihat oleh kedua orang itu. Fang Jiaxin menutup mulutnya karena terkejut dan tidak bisa berkata-kata, sementara Liu Jiahui awalnya terkejut, kemudian menjadi marah, menunjuk ke arah Chen Zhaozong dan berteriak, "Sialan, Chen Zhaozong, kamulah yang pantas mendapatkannya." Saat ini, Liu Jiahui diliputi amarah. Dia melontarkan kutukan marah, dan Chen Zhaozong berkata dengan ekspresi agak malu, "Tuan Liu, sudah lama tidak bertemu." "Sampai jumpa, ibuku." Liu Jiahui menunjuk ke arah Chen Zhaozong dan mengutuk dengan marah, "Kamu sangat-sangat pintar. Anda masih berani datang ke hadapan saya, Anda benar-benar tidak ingin hidup lama." Ye Chen di samping berkata dengan dingin, "Tuan Liu, apakah Anda memperlakukan tamu terhormat saya seperti ini? Apakah menurut Anda jangan anggap aku serius, Ye Chen?" Liu Jiahui langsung sadar, dan kemudian gemetar ketakutan. Baru kemudian dia menyadari bahwa Liu Jiahui dibawa ke sini oleh Ye Chen. Jadi, dia bertanya pada Ye Chen dengan gugup, "Tuan Ye, bagaimana Anda mengenalnya?" Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Paman Zong adalah teman ayah saya." Pada titik ini, Ye Chen memandang Liu Jiahui, bertanya kepadanya, "Tuan Liu, apakah Anda masih ingin bertanya siapa ayah saya?" Liu Jiahui mengangguk tanpa sadar. Dia hanya bertemu Ye Changying sekali. Belum lagi Ye Changying telah meninggal selama 20 tahun, dan dia tidak dapat lagi mengingat orang ini dalam pikirannya. Ye Chen memandangnya, tersenyum tipis, dan berkata kata demi kata, "Tuan Liu, nama ayah saya adalah Ye Changying dari keluarga Ye di Yanjing. Anda, kawan, melupakan begitu banyak hal sehingga Anda bisa membuangnya. Hal-hal yang kamu katakan ketika kamu berbalik. Dalam benakku, aku bertanya-tanya apakah kamu masih memiliki kesan terhadap ayahku setelah bertahun-tahun." Ye Changying, Liu Jiahui bergumam dan mengulangi, mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia tiba-tiba teringat pria paruh baya yang pernah bertemu dengannya ketika dia terbang ke Pulau Hong Kong dari daratan. Saat itu, Ye Changying sangat terkenal di kalangan Tiongkok. Bukan hanya karena dia memiliki latar belakang yang bagus dan kemampuan yang kuat, tetapi juga karena dia menikahi seorang wanita luar biasa, An Chengqi, yang terkenal di dunia karena mendorong perkembangan pesat banyak perusahaan di Silicon Valley. Saat itu, ketika Liu Jiahui bertemu Ye Changying, dia juga menyesali bahwa orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia bisa menjalin hubungan dengannya, dia secara alami akan bisa mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Karena wajah dan potensi Ye Changying, Liu Jiahui langsung setuju untuk melepaskan Chen Zhaozong. Meskipun dia sangat membenci Chen Zhaozong pada saat itu,
ketika dia berpikir untuk memiliki kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Ye dan keluarga An, dia dengan tegas memilih melupakan masa lalu. Awalnya, Ye Changying memang memiliki niat untuk membalas budi Liu Jiahui. Sayangnya tidak lama kemudian, Ye Changying putus dengan keluarga Ye dan meninggalkan Yan Jing bersama istri dan anak-anaknya. Tepat ketika Liu Jiahui masih mencari kesempatan untuk bernostalgia dengan Ye Changying, dia mendengar berita kematian Ye Changying. Pikiran pertama Liu Jiahui saat itu adalah dia menderita kerugian besar. Alasan mengapa saya memberikan kelonggaran kepada Chen Zhaozong bukan karena wajah Ye Changying, tetapi karena saya ingin mendapatkan keuntungan dari Ye Changying untuk waktu yang lama. Namun, tidak ada keuntungan omong kosong yang diperoleh, dan baik Ye Changying maupun istrinya meninggal, ini setara dengan mencuri ayam tetapi kehilangan nasi. Oleh karena itu, Liu Jiahui saat itu langsung melupakan janjinya kepada Ye Changying. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan melupakan orang nomor satu seperti Ye Changying. Namun, tiba-tiba mendengar nama ini dari mulut Ye Chen lagi hari ini tiba-tiba membangkitkan ingatannya terkait Ye Changying. Dia memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Kamu adalah putra Ye Changying, ini, bagaimana ini mungkin? Saya mendengar bahwa seluruh keluarga mereka, semuanya mati. Ye Chen kedinginan dia berkata. Dalam sebuah suara, saya minta maaf mengecewakan Anda, saya masih hidup. Liu Jiahui gemetar ketakutan, dan dengan cepat melambaikan tangannya, Tuan Ye, saya tidak bermaksud begitu. Saat dia mengatakan itu, apa yang dia pikirkan, menatap Ye Chen, melebarkan matanya dan berkata, kamu adalah putra Ye Changying. Itu berarti kamu sama sekali bukan dari Is Siping. Ye Chen berkata dengan ringan. Meskipun saya bukan dari asisten pengiriman Is, tetapi saya adalah bos dari pengiriman Yisu, dan He Ziqiu bekerja untuk saya. Liu Jiahui sangat ketakutan, dan kemudian tanpa sadar berkata, tapi. Saya mendengar bahwa keluarga Ye sedang dibalas oleh Istana Wanlong, setengah dari asetnya dirampok oleh Istana Wanlong, dan sekarang semuanya hancur. Tapi Anda adalah penguasa Istana Wanlong. Ini benar-benar kontradiktif. Ye Chen mencibir dan berkata, apakah menurutmu keluarga Ye yang kalah? Ya, tapi itu hanya karena saya berharap orang luar mengira keluarga Ye yang kalah. Wan Pojun di samping juga segera berkata, itu adalah aku, Wan Pojun, yang melebih-lebihkan kemampuanku dan mencoba menantang Tuan Ye. Pada akhirnya, Tuan Ye menyelamatkanku terlepas dari keluhan masa lalu. Satu kehidupan, Liu Jiahui. Sekarang dipenuhi keringat dingin di seluruh wajahnya dan kembali. Dan otaknya mulai bekerja dengan cepat, dan dia berpikir dengan cemas. Karena Ye Chen ini adalah putra Ye Changying, itu berarti kepala keluarga Ye di Yanjing adalah kakeknya, dan kepala keluarga Amerika An adalah kakeknya, dan semua yang terjadi di Hongmen Bar kemarin membuktikan bahwa dia masih pemilik sebenarnya dari Istana Wanlong. Dan sekarang dia mengatakan bahwa dia adalah bos dari Is Siping. Bagaimanapun, kekuatan di belakang Ye Chen lebih baik dari milikku sebelumnya. Ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Alasan mengapa Ye Chen menggunakan alasan orang-orang dari Is Siping untuk mendekatiku adalah karena dia mungkin tahu bahwa aku menginginkan nyawa Chen Zhaozong. Jadi dia melakukannya dengan sengaja. Sekarang, Ye Chen, kamu pasti membawa Chen Zhaozong ke sini untuk meminta hukuman padaku. Sekarang sudah benar-benar berakhir. Pada saat ini, Liu Jiahui sangat panik. Kemudian, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia segera memasang wajah tersenyum. Dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu Tuan Ye? Jadi kamu adalah Tuan Ye? Oh, aku selalu sangat mengagumi ayahmu. Saat itu, aku cukup beruntung bisa minum bersamanya di Pulau Hong Kong. Sekarang, saya sangat senang melihat putra Tuan Changying. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat melihat ke arah Chen Zhaozong dan berkata dengan emosi, oh, Zong.
Anda pergi tanpa pamit selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu ini, aku merasa sangat bersalah padamu. Aku selalu ingin kamu kembali ke Pulau Hong Kong dan menjalani kehidupan yang baik, tapi aku tidak bisa menemukan informasi kontakmu. Untuk menebus rasa malu di hatiku, aku telah meminta Ji Aksin untuk menjaga keluargamu atas namaku selama bertahun-tahun. Aku mengunjungi ibumu yang lama beberapa hari yang lalu. Senang sekali kamu kembali dengan selamat sekarang, Ye. Chen melihat tatapan tulus Liu Jiahui dan tidak bisa menahan senyum. Nenek moyang Tuan Liu seharusnya berasal dari provinsi Sichuan di daratan, benar. Liu Jiahui menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, leluhur saya adalah dari provinsi Guangdong di daratan. Ye Chen mengerutkan kening. Nenek moyang Anda berasal dari provinsi Guangdong. Ini salah. Seni mengubah wajah. Sepertinya hanya orang dari provinsi Sichuan yang bisa melakukan itu, bukan? Liu Jiahui sangat cerdik dan langsung mendengar sarkasme dalam kata-kata Ye Chen. Dia dengan cepat berkata dengan berani, Tuan Ye, Anda, apa maksud Anda? Ekspresi Ye Chen menjadi dingin dan dia bertanya dengan suara dingin, Liu Jiahui, tidak ada hal lain yang penting, saya hanya ingin tahu sekarang, bagaimana Anda menjelaskan pelepasan 30 juta dolar AS secara rahasia untuk membunuh Paman Zong? Liu Jiahui dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Ye dianiaya. Tuan Ye, saya telah mengenal Ah Zong selama bertahun-tahun, dan dia adalah bawahan lama saya. Bagaimana saya bisa mengeluarkan uang untuk membeli nyawanya? Pasti ada kesalahpahaman. Bersambung.